ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق Allahul Azim, yang artinya, dan telah kami syariatkan pada setiap umat penyembelihan atau kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 34 ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan syariat bagi tiap-tiap manusia, termasuk di dalamnya syariat kurban. Seseorang berkurban berarti ia telah menumpahkan darah binatang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan untuk mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang berkurban agar mereka menyebut dan mengagungkan nama Allah ketika menyembelih hewan kurban, dan agar mereka bersyukuri atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Di antaranya ialah berupa binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan sebagainya, yang merupakan rezeki dan makanan yang halal bagi mereka. Nah, berbicara tentang kurban, di sini saya Fazana Madinah Salsabila dari Madrasah Aliyah Wahid Hashim akan menjelaskan mengenai ibadah kurban, sejarahnya, dan hikmah berkurban. Sebelumnya, pengertian berkurban sendiri itu apa sih? Ya, kurban menurut bahasa Arab itu berasal dari kata qoruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kurban juga disebut dengan udhiyah. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sedangkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah SAW, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Jadi, menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Nah, kan tadi sudah pengertian kurban, hukumnya, dan juga dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, bagaimana sih sejarah atau latar belakang diperintahkannya ibadah kurban? Nah, daripada teman-teman semakin penasaran dengan sejarah kurban, yuk langsung saja simak video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Alkisah Nabi Adam dan Hawa selalu dikaruniai anak-anak kembar, Qabil dan Iklimah, sedangkan Habil denganlah budak. Mereka tumbuh dewasa, dan Iklimah tumbuh menjadi gadis yang paling menawan hingga meningkat saudara kembarnya Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Adam menikahkan anak-anaknya dengan syarat bukan saudara kembarnya. Nabi Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimah, sedangkan Qabil denganlah budak. Namun, Qabil tidak setuju karena ia sudah terlanjur jatuh cinta dengan Iklimah dan ia pun menolak perintah ayahnya. Qabil tidak ingin menikahi Labuda yang tidak secantik Iklimah, sedangkan Habil mengikuti perintah ayahnya sebagaimana syariatkan Allah. Nabi Adam menolak, kemudian memerintahkan keduanya berkurban untuk mendapatkan Iklimah. Siapa yang kurban diterima oleh Allah, maka ia berhak mendapatkan Iklimah. Qabil yang bekerja di ladang menyerahkan hasil pertaniannya, sedangkan Habil yang bekerja sebagai peternak menyerahkan hewan hasil ternaknya. Habil memberikan hewan ternak terbaiknya, sedangkan Qabil hanya memberikan hasil pertaniannya yang buruk. Lalu mereka meletakkan masing-masing kurbannya di atas bukit. Tidak lama kemudian terlihat api besar yang menyambar kurban Qabil, dan seketika itu juga memusnahkan kurbannya. Dengan demikian Habillah yang diterima kurbannya, yang berarti Habil berhak menikahi Iklimah. Namun Qabil tidak tinggal diam. Ia kemudian mendatangi Habil dan membawa kayu besar, lalu memukul adiknya sendiri dari belakang. Qabil merasa gelisah melihat adiknya meninggal karena dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk melalui burung gagak yang menggali tanah lalu mengubur burung gagak lain ke dalamnya. Akhirnya Qabil pun melakukan hal yang sama terhadap adiknya seperti yang dilakukan burung gagak itu. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi ialah setiap manusia bisa jadi memiliki amal yang sama, beban yang sama, waktu yang sama. Namun, nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi berbeda. Mengapa? Karena itu semua tergantung dari cita rasa hati dalam melaksanakannya. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal atas dasar ikhlas dan hati yang lapang, maka amalnya tentu berbeda dengan tidak ikhlas serta merasakan beban dengannya. Oleh karena itu, ketika kita hendak berkurban, pilihlah hewan kurban yang bagus dan berkurbanlah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban secara harfiah artinya dekat. Kurban bisa dimaknai sebagai sarana atau sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya? Tentunya dengan mengorbankan sesuatu yang paling disukai. Harta benda zaman dahulu yang paling disukai itu ialah hewan. Oleh karena itu, sampai sekarang pelaksanaan kurban dilakukan dengan memilih hewan. Nah, menurut kisah tadi, Habil mempersembahkan harta yang paling dicintai. Ia membeli hewan ternak yang paling bagus karena ini untuk Allah SWT. Tapi berbeda dengan Qabil yang mempersembahkan hartanya yang khusus. Jika diilustrasikan, kurban itu ibarat seorang hamba yang mempersembahkan hadiah kepada sang raja, maka dia akan memilih yang paling bagus. Karena itu, kemudian pada zaman Nabi Ibrahim AS, satu-satunya makhluk yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim AS adalah putranya, yakni Nabi Ismail AS. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Penasaran dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya sendiri? Yuk, tonton videonya sampai selesai ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang anak yang bernama Ismail. Ismail ialah seorang anak yang soleh, cerdas, dan berbudi baik. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah, yang mana perintah itu menguji ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim, juga kesabaran Ismail. Sampai pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangun-mangun memikirkan mimpinya, wahyu dari Allah ataukah Quran syaitan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa berat di hati. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menceritakan mimpinya itu dan menanyakan pendapatnya kepada anaknya yakni Ismail. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah seorang nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap, Ismail menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan. Dengan mata basah berlinang air mata, Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Ismail, tiba-tiba Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Dari kisah tadi, itu mengandung hikmah dan makna tentang ketaatan seorang ayah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, kesolehan seorang anak yakni Nabi Ismail alaihissalam, dan perjuangan seorang istri yakni Siti Hajar, serta mengajarkan arti demokrasi, yaitu ketika seorang ayah Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail. Selain itu, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam berkurban. Yang pertama ialah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Melakukan ibadah kurban merupakan salah satu cara kita sebagai umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua ialah sebagai usaha kita dalam melakukan syiar Islam. Melaksanakan ibadah kurban itu sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap ajaran Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah kurban juga menjadi syiar agama Islam dan bisa kita lakukan. Hikmah yang ketiga ialah bahwa kita
ibadah kurban itu lebih baik dibandingkan sedekah dengan uang senilai hewan kurban. Lalu, hikmah kurban yang keempat ialah sebagai tanda keislaman dan bentuk ketaatan kita terhadap Allah SWT. Bagi muslim yang memiliki mampu, maka kurban adalah ibadah yang wajib dilakukan. Dan hikmah kurban yang terakhir yaitu untuk berbagi sekaligus membahagiakan saudara kita kaum keluarga. Agama Islam mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama, apalagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hari Raya Kurban bisa menjadi momen di mana kita berbagi kepada saudara kita para kaum keluarga. Marilah kita dekatkan diri dengan saling berbagi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.